Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini, aku akan memasak sayur lodeh pepaya muda yang rasanya enak dan gurih sekali ya teman-teman. Seperti ini, nanti yang aku buat. Oke, pertama-tama langsung saja ini aku buang isinya ya teman-teman. Isi dari pepaya mudanya. Lalu ini aku kupas, aku bersihkan dulu. Nah, ini selanjutnya aku pasrah ya teman-teman. Ini namanya itu dipasrah supaya lebih cepat ya teman-teman. Dipotong seperti korek api juga bisa, tapi lama ya kalau dipotong-potong gitu teman-teman. Kalau dipasrah lebih cepat. Nah, ini sudah hampir selesai ya untuk memasrah pepayanya. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi ukurannya itu juga sama ya. Untuk selanjutnya ini aku beri air ya teman-teman. Untuk airnya ini secukupnya. Ini mau aku rendam ya teman-teman. Tipsnya itu harus direndam dengan menggunakan garam ya teman-teman. Supaya ini buah pepayanya nanti ketika dimasak tidak belotong ya. Ini aku beri 2 sendok makan garam ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini aku kupas lengkuasnya ya teman-teman, aku bersihkan.
Jadi ini persiapan dulu, aku kupas-kupas dulu untuk bawang merah, bawang putihnya. Ini untuk selanjutnya aku mau metik daun salam dulu ya teman-teman. Jadi untuk daun salamnya itu juga jangan yang terlalu muda dan juga jangan yang terlalu tua ya teman-teman. Jadi yang sedang ya. Nah untuk bahan-bahannya yaitu ada buah pepaya ya teman-teman yang muda. Lalu ini ada kacang tolo ya teman-teman. Jadi kacang tolo itu macam-macam ya, warnanya ada yang hitam seperti ini. Kebetulan adanya yang hitam ya, ada yang merah dan juga yang putih. Dan itu ada daun salam 4 lembar, ada bawang putih 2 siung, ada lengkuas dan juga bawang merah. Bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Lalu ini ada udang rebon yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Jadi kalau sayur lodeh dikasih ini tuh rasanya enak nanti. Sejumput aja ya. Lalu ini ada cabai merah. Ini yang sudah aku haluskan ya teman-teman. Nanti secukupnya. Lalu ada kaldu rasa ayam seperti biasa dan juga garam. Lalu ada gula. Dan juga nanti diberi air juga ya secukupnya teman-teman. Ini pertama ini aku rendam dulu menggunakan air ya teman-teman. Biar nanti kotorannya hilang ya. Ini aku cuci untuk bahan-bahannya. Ini aku kupas-kupas dulu lengkuasnya ya teman-teman. Jadi ini bumbunya nanti akan aku blender. Jadi kalau bumbunya di blender itu lengkuasnya itu sedikit saja sudah berasa ya teman-teman. Kalau bumbunya tidak di blender, lengkuasnya itu langsung dimasukkan ya butuhnya lebih banyak gitu teman-teman. Jadi bisa lebih hemat ya. Ini sebelum aku blender, aku potong-potong kecil gini tuh supaya kalau di blender nanti nggak ada yang apa ya, kayak belum ke blender gitu loh teman-teman. Kalau yang utuh gitu kan nanti ada sisanya kan. Jadi biar halus semua gitu. Ini langsung saja aku masukkan ke dalam blender semua bumbunya tadi ya. Jadi ada lengkuas, bawang merah, bawang putih. Lalu ini ada udang rebonnya. Ini aku bersihkan. Ini juga langsung nanti dimasukkan ke blender juga. Selanjutnya ini aku masukkan cabai merah halus ya teman-teman. Ini aku masukkan sebanyak 6 sendok makan. Atau tergantung selera teman-teman ya. Untuk tingkat kepedasannya. Untuk selanjutnya ini aku masukkan garam teman, 2 sendok teh ya teman-teman.
Nah, ini untuk kaldu ayamnya setengah sendok teh aja. Lalu ini untuk gula, ini aku masukkan 2 sendok makan ya. Lalu ini aku beri air secukupnya. Ini aku mau cuci dulu untuk kacang tolonya teman-teman. Jadi kacang tolo itu enak sekali ya untuk sayur lodeh itu. Selanjutnya ini aku mau blender sampai halus ya teman-teman. Jadi kalau sudah dipotong-potong gini kan nanti bisa halus semua bumbunya teman-teman. Nggak ada yang masih kayak kecil belum terblender gitu loh teman-teman. Ini selanjutnya aku matikan blendernya, sudah selesai ya. Ini aku tuangkan ke panci. Dan ini tuh digojaki gitu loh teman-teman, supaya bersih ya. Biar nggak kebuang aja ya sisa bumbunya yang di blender tadi. Lalu ini aku nyalakan kompornya ya, direbus. Lalu ini untuk kacang tolonya ini aku mau rebus ya teman-teman. Jadi direbus sendiri. Ini selanjutnya aku mau parut kelapanya. Nah, ini sudah selesai aku memarut kelapanya teman-teman. Jadi untuk kelapanya ini tadi dari 1/4 buah kelapa ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan banyaknya itu tadi sayurnya ya. Ini nanti biasanya aku rebusnya itu 2 kali ya, ganti air terus rebus lagi sampai empuk ya teman-teman. Soalnya airnya itu kan hitam ya, nanti dibuang. Ini selanjutnya aku peras dulu ya untuk diambil santannya. Ini aku beri airnya itu sebanyak 800 ml ya teman-teman, untuk menghasilkan santan ini ya. Kalau teman-teman biasanya berapa dari 1/4 buah kelapa itu airnya? Kalau aku biasanya 800 ml itu ya. Nah, ini aku masukkan 4 lembar daun salam ya teman-teman. Sudah mendidih ya itu bumbunya. Dan ini baunya harum ya. Lalu ini aku bilas. Tadi kan sudah aku rendam menggunakan garam ya teman-teman. Lalu aku masukkan karena sudah mendidih ya.
Ini aku aduk ya teman-teman, supaya bumbunya itu rata dan meresap ya. Setelah itu aku mau tuangkan santannya teman-teman. Nah, ini jika sudah benar-benar meresap ya, nanti dituangkan santannya. Lalu diaduk-aduk ya teman-teman. Ini aku beri gula ya teman-teman. Jadi untuk total gulanya itu 3 sendok makan ya teman-teman. Jadi jangan lupa dikoreksi rasa ya. Ini sudah matang ya tadi kacang tolonya, ini aku masukkan. Ini untuk merebus kacang tolonya itu lama ya teman-teman. Mungkin ada sekitar 15 sampai 20 menitan deh kayaknya. Jadi harus benar-benar empuk ya. Karena kalau belum empuk itu nanti kalau dimakan itu rasanya keras teman-teman, nggak enak. Nah, ini aku aduk-aduk. Ini tinggal menunggu sampai matang ya. Nah, ini tiba-tiba sudah matang ya teman-teman. Warnanya sangat bagus ya, dan ini rasanya enak sekali ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channelku ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih telah menonton.